102.3 FM Hijrah Radio, your family inspiration channel. Assalamualaikum keluarga Hijrah. Saatnya motivasi malam. Untuk pertanyaan, silahkan Anda bisa bergabung ke GSM Online di 0811 703 1023 atau SMS dan WhatsApp di 0811 775 1023. Selamat mengikuti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga Hijrah dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga seluruh keluarga Hijrah dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi Anda yang pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sakit, kami ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga sakit yang dirasakan menjadi penggugur dosa dan juga pengangkat derajat bagi Anda yang sedang sakit. Dan keluarga Hijrah, kembali kami hadir di dalam ruang dengar Anda, yakni dalam program kali ini, yakni dalam program Motivasi Malam pada edisi hari ini, Rabu 30 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal 2 Oktober 2024. Dan keluarga Hijrah, insyaallah di malam hari ini kita akan sama-sama bertolabul ilmi, mengambil faedah-faedah ilmu dari Ustadz kita, yakni Al-Ustadz Abu Nida Abdul Wahab Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni pada kitab Syarhu Syama'ilu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni karya Syekh Prof. Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita berada di bab yang ke-41, yakni salat duha. Dan silakan juga bagi Anda yang nanti ingin bergabung di sesi tanya jawab, Anda dapat bergabung di SMS dan WhatsApp kami, yakni di 0811 775 1023. Dan saatnya kita masuki ke sesi materi kepada Ustadz Abu Nida Abdul Wahab Hafizahullah Ta'ala. Fatafadhol mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali setelah beliau menyebutkan pada muqaddimahnya, di mana beliau mengatakan salatud duha laha makanatuha ala dimah, bahwa salat duha padanya memiliki kedudukan yang agung, dan dia merupakan di antara salat-salat tatawwu', salat-salat sunnah allati ja'at sunnati bil hassi 'alaiha wat targhibi fi fi'liha wa bayani sawabuha. Dan telah datang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mendorong, memotivasi, menyemangati untuk melakukannya, dan juga memberikan dorongan agar seorang melakukan serta menjelaskan ganjaran yang akan diberikan padanya. Oleh karena itu kemarin kita telah sebutkan hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari Abi Hurairah, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan awsani khalili, telah memberikan wasiat. Kalimat wasiat biasanya pesan yang spesial, karena tidaklah seorang dia mengatakan sebagai wasiat kecuali dia sangat penting sekali. Seperti misalnya seorang akan pergi jauh, maka dia akan panggilkan anak, Abi mewasiat kepada kalian semua ya, nanti kalau Abi lama belum pulang, kau lakukan begini. Penting. Enggak semua yang disampaikan, tapi hal-hal penting yang boleh jadi dengan inilah kebaikan akan teraih. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada yakni Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan apa? Bithalathin, dengan 3 hal.
La ada'uhunna hatta amut, yang tidak ditinggalkan atau senantiasa dikerjakan terus menerus sampai meninggal dunia. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? 3 hal. Saumi thalathati ayyam, berpuasa pada setiap bulan 3 hari. Ini tentu berbeda dengan ayyamul bid yang sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. yakni 3 hari setiap bulan, tanpa harus memasangkan di awal bulan kah, di tengah bulan kah, di akhir bulan. 3 hari setiap bulan. Baik dikerjakan secara berurut, misalnya Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu, atau semisalnya. Tapi boleh dia mengerjakannya Senin, puasa. Nanti pekan kedepannya Seninnya lagi, pekan ketiganya, selama 1 bulan 3 hari. Kalau puasa Ayyamul Bid dia kerjakan berurut pada tanggal 13, 14, 15. Ini yang pertama. Dan ini merupakan pilihan karena puasa sunnah juga ragamnya banyak. Namun kalau seorang ingin mendapatkan yang terbaik, yang itu akan menjadikan dia mendapatkan semuanya, adalah puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Kemudian kata beliau, wa salatid duha, yakni salat duha. Nanti akan kita bahas dengan pembahasan yang cukup panjang di sini. Dan nanti di ujung pembahasan ini kita akan ringkaskan fikih salat duha. Dan kemudian wa naumi ala witrin, dan tidur dengan witir, atau dia jangan sampai dia terlewat di malam hari itu kecuali dia telah melakukan witir. Ini 3 hal yang dipesankan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala, beliau mengatakan fi hadza dalilun anna salatud duha mimma awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan adanya dalil bahwa salat duha merupakan sesuatu yang diwasiatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau ditekankan, al-amrul muakkad, perkara yang ditekankan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kemarin kita akan memulai pada pembahasan lanjutan. Kemudian wa ma jaa fi sahihil Muslim. Kalau tadi di atas sebutkan Sahih Bukhari, kemudian di bait berikutnya beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim min hadisin Abi Dzarrin, dari hadis Abi Dzar. Nanti kita akan ulang kembali tentang sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, wan nahyu 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ikhwatan min rahimani wa rahimakumullah, dari sahabat Abu Dzar, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu ala kulli sulami, di mana pada setiap pagi, yakni setiap ruas bahasa kita apa? Sendi. Setiap persendian. Sebagian menyebutkan persendian kita ada kurang lebih sekitar 360 persendian. Maka setiap persendian salah seorang dari kalian meminta padanya sadaqatun, sedekah. Jadi kalau persendian dalam tubuh kita ada 300, kalau masing-masingnya minta jatah 100, berarti 100 kali 360. Kalau itu 100, kalau 1000, kalau 5000,
Kalau 1 juta, berarti kita harus melakukan, kalau itu dihitung mewakili sedekah, harus dengan jumlah yang banyak. Kalau dihitung 1 sendinya aja itu 1.000, minimalnya 360.000 dalam satu hari. Baik, kita akan lanjutkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan gambaran, fa kullu tasbihatin sadaqatun. Setiap tasbih yang diucapkan dalam 1 hari 1 malam, tentu setidaknya, karena kita sholat 5 kali sehari dalam semalam, dan setiap kali selesai sholat yang fardu, kita membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali. Maka kalau dikalikan, berarti tentunya 33 kali 5. Nah, ini ucapan yang dibaca setiap harinya, dan ini tentunya orang yang mengharuskan di sini orang harus menjaga sholat. Kemudian wa kullu tahmidatin shadaqatun, dan setiap tahmid yang diucapkan, tadi kan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, maka dia menjadi sedekah yang dituntut oleh setiap ruas salah seorang di antara kalian. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, maka dia menjadi bagian dari sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir yang diucapkan shadaqatun, maka dia menjadi sedekah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kesempatan untuk mengucapkan ini adalah kesempatan yang bisa dikatakan sangat luas. Kalau katakan dibatasi setelah sholat sekian, di luar sholat tidak. Bahkan ketika seorang dia mampu, pada saat dia berjalan dan ternyata dia melihat jalan mendatar, dia membaca takbir minimalnya 3 kali. Kalau mau dia membaca dari mulai nanjak sampai puncak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Kalau turun, baca tasbih dari sejak mulai turun dia subhanallah, subhanallah. Kenapa? Ini akan menjadi bagian sedekah, yang itu menjadi bagian yang diberikan, yang diminta, yang dituntut oleh setiap ruasnya. Kemudian kata beliau, wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, menyuruh, mengajak, menyeru kepada kebaikan, itu juga sedekah. Demikian pula mencegah dari yang mungkar, itu juga sedekah. Dan ini ada pembahasan tersendiri, dan pernah kita bahas ketika kita membahas kitab yakni Ashrun Mujibatun lin Najah, pada poin yang ke-10, bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah 1 dari 10 poin yang akan bisa menghantarkan seseorang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan ini dihitung sebagai sedekah. Maka beliau mengatakan, wa yudzi'u min dzalika rak'atani yarka'huma minad duha. Masyaallah. Itu semua tadi yang disebutkan, yakni tasbih, tahmid, tahlil, takbir, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu bisa dicukupkan dengan apa? Rak'atani yarka'uhuma minad duha, yakni dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Namun yang harus diperhatikan di sini bahwa bukan berarti ketika seorang dia mengerjakan 2 rakaat salat duha ini, karena ini masih awal ya, masih belum pada pembahasan yang lebih lanjut. Bukan berarti seorang bisa meremehkan, kalau begitu nggak perlu tasbih, kalau begitu nggak perlu takbir, kalau begitu nggak perlu tahlil, kalau begitu nggak perlu tahmid. Bukan. Ini adalah sekiranya seseorang dia mengerjakan itu semua, kemudian dia bisa mengerjakan yang 2 rakaat salat duha, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala beliau mengatakan, faraqatat duha tajzi'u sadaqatan an hadhihi al-a'dha'i allati yutlibu min kulli muslimin kulla yawmin tatru fi asy-syamsu
ayyasaddaqa sadaqatin. Maka 2 rakaat yang tadi disebutkan dalam hadis ini akan mencukupi sebagai sedekah dari anggota-anggota ruas-ruas pada ruas kita, yang itu dia menuntut ruas itu pada diri setiap muslim pada setiap hari di mana matahari itu terbit, agar kita bersedekah dengan masing-masing ruas tersebut. Sebagai bentuk sedekahnya, maka digantikan tempatnya dengan sholat duha 2 rakaat. Maka saudara-saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa ma'nal hadis, maka makna hadis ini bahwasanya seorang yang disebutkan tadi bahwa susunan tulang ataupun ruas dari ruas-ruas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Bayangkan tangan, jari-jari kita ini udah berapa ruas ini? Coba kalau tangan kita nggak ada ruas, gimana kita akan membelokkan jari? Atau tangan ini semua lurus, gimana dia akan memfungsikannya? Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya ruas-ruas, dan ini merupakan min a'dhami ni'amillah, ini merupakan seagung-agung nikmat Allah Subhanahu wa taala ala abdihi, kepada hambanya. Oleh karena itu dia butuh pada setiap tulang untuk padanya bersedekah bagi anak Adam sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruas ini, karena ruas ini masih bisa bergerak dengan normal, kemudian leher masih bisa digelengkan, tangan, sendi dan segala macamnya. Karena ketika mungkin kita pergi ke rumah sakit, kita akan melihat betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin sebagian mereka di sana ada yang kakinya digantung, nggak bisa bergerak-gerak. Sudah berapa lama? Sudah lebih dari 3 bulan. Bayangkan coba. Ada juga yang mungkin tangannya tetap lurus saja. Kenapa? Karena dia sedang ada gip yang mengikatnya. Sudah berapa lama? Sudah 4 bulan misalnya. Ini, maka ketika menyadari ini dan kemudian kita akan memberikan sedekah berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dia akan merasakan tidak akan menjadi berat karenanya. Kenapa? Karena dia merasakan ini merupakan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dia membutuhkan sebagai bentuk syukurnya kita untuk bersedekah dalam bentuk tasbih, takbir, tahmid, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan kemudian itu semuanya bisa dilengkapi, dicukupi dengan salat duha 2 rakaat. Khotaniman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kata beliau, di sini kita butuh syukran li hadhihi ni'am. Syukran li hadhihi ni'mah, syukur terhadap nikmat ini. Dan wa fi hadhihi salat. Dan kemudian beliau mengatakan, dan di dalam salat ini, maksudnya salat apa tadi? Salat duha. Maka di sana tataharrak al-a'dha kulluha, bergerak semua sendi. Coba bayangkan ketika dia takbir. Ketika takbir, maka takbir dia berusaha untuk menghadapkan sebisa mungkin, telapak tangan diarahkan ke akibat. Karena sebagian orang takbir itu mungkin kita katakan tidak perhatian. Ada takbir begini, Allah. Ini takbir mestinya arah ke kiblat. Atau ada takbir begini, ada yang dengan berbagai macamnya, yang ini seolah-olah dia tidak menyadari betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ruas-ruas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk bisa kita gerakan. Dan kemudian bersama itu pula merupakan ketundukan dan kehinaan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah tabaraka wa taala.
sehingga yang itu semua fatakunu mujzi'an fi syukri ni'mati salamata hadhil a'dha, sehingga dengan salat ini akan mencukupi sebagai bentuk syukur nikmat dan yakni keselamatan dari anggota ruas-ruas yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ikhwataliman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan sedikit tadi tentang sahabat yakni Abizar atau yakni Abizar karena kita sering mendengar ada beberapa nama yang mungkin mirip namun sesungguhnya berbeda, yakni seperti Abu Zar Al-Ghifari dan Abu Darda. Kedua-duanya itu hampir-hampir mirip tapi duanya berbeda. Pertama, Abu Zar Al-Ghifari dari kalangan Muhajirin, sementara Abu Darda itu dari kalangan Ansor. Dan Abu Zar Al-Ghifari dia kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun dari kalangan Muhajirin, karena dia masuk Islam sebelum yakni Nabi SAW hijrah ke Madinah, pada saat masih berada di Mekah, sehingga saat dia datang untuk bahasa kita memverifikasi bahwasanya ada seorang yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit, maka dia berangkat dan akhirnya dia bertemu dan beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Abu Zar Al-Ghifari adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Sehingga ada kalanya di sebagian rawi atau di sebagian perawi menyebutkan dengan nama Jundub bin Junadah. Namun ada kalanya disebutkan Abu Zar. Kedua-duanya orang yang sama, Abu Zar Al-Ghifari. Ikhwataliman rahimani wa rahimakumullah. Adapun ibu beliau bernama Ramlah binti Waqi'ah Al-Ghifariyah. Ghifar itu salah satu kabilah yang dulunya kabilah ini dikenal dengan kabilah yang memiliki keahlian merompak. Jadi kalau merampok orang kan biasanya rame-rame. Abu Zar dia bisa melakukan sendirian sebelum dia mendapatkan hidayah Islam. Abu Zar Al-Ghifari kalau dari sisi fisiknya disebutkan Abu Zar adalah seorang laki-laki Arab yang berkulit sawo matang. Sawo matang seperti bangsa kita. Dia tidak tidak hitam legam atau dia tidak hitam sebagaimana dulu tiang listrik. Enggak, dia hitam tapi sawo matang. Dia berpostur tinggi kurus, rambut dan janggunya putih. Dan Abu Qilabah salah seorang tabi'in yang pernah kita sebutkan yang meninggal di tahun 104 Hijriah. Yani beliau menyebutkan berkata tentang seorang dari Bani Amir. Dia mengatakan, aku memasuki masjid di Mina, kulihat laki-laki tua yang kurus berkulit sawo matang, ia mengenakan pakaian kitri. Aku pun tahu dia itu adalah Abu Zar, karena sifat-sifatnya dan karena sifat-sifat fisiknya yang telah diketahui sebelumnya. Ikhwataliman rahimani wa rahimakumullah. Abu Zar Al-Ghifari tadi kita sebutkan beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di zaman awal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Zar radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku adalah seorang yang berasal dari Ghifar. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Lalu sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang laki-laki di Mekah mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari langit. Aku berkata kepada saudaraku, temuilah orang ini, lalu kabarkanlah kepadaku tentang dia. Saudaraku pun berangkat, kata dia. Kemudian ia kembali, aku berkata, kabar apa yang kau bawa?
Maksudnya kabar apa yang kau bawa dari ketika diperintahkan untuk mencari berita tentang seorang yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit. Maka yang menjawab, demi Allah, aku melihat seorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan. Maka Abu Dzar Al-Ghifari dia merasa, masa cuma itu aja beritanya? Dia ingin mendapatkan beritanya lebih komplit. Bagaimana pergaulannya, terus bagaimana dengan perangainya. Bukan hanya sekedar kalimat dia mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa kabarmu itu tidak cukup memuaskan bagiku, kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada saudaranya. Maka kemudian dia mengatakan, aku pun mengambil kantong semacam tas untuk safar dan membawa tongkat. Di masa itu ini termasuk diantara bekal-bekal yang dibawa, karena tongkat biasanya untuk menjadi untuk menghela kalau ada sesuatu yang menghalanginya, dan kemudian dengan membawa ya semacam alat-alat yang digunakan di dalam safar, mungkin pakaian secukupnya, minuman dan seterusnya. Kemudian berangkat ke Mekah dari kabilah Ghifar. Dia mengatakan, padahal aku tidak tahu orang yang mengaku nabi itu yang mana. Tentu kita maklum, karena di zaman itu nggak ada media sosial, nggak ada koran, nggak ada televisi. Jadi dia hanya mendengar ada seorang yang mengaku mendapatkan berita di langit. Sehingga dia mengatakan, sementara itu aku tidak tahu tentang orang ini. Mana nabi yang disebutkan. Namun kata dia, namun aku tidak mau bertanya yang mana orangnya. Aku minum air Zam-Zam dan tinggal di masjid. Karena ketika itu Abu Dzar tahu kondisinya itu mencekam. Kaum muslimin dalam keadaan ditindas, dalam keadaan ditekan. Bahkan sebagian yang ketahuan dari kalangan budak, kalau mereka diketahui oleh tuanya dia telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan disiksa sebagaimana Bilal, sebagaimana Sumayyah dan yang lain-lainnya banyak. Mereka akan disiksa. Ikhwani rahmani wa rahimakumullah. Lalu dia mengatakan, Ali bin Abi Thalib lewat menemuiku. Ia berkata, sepertinya engkau ini orang asing, kata Ali bin Abi Thalib. Tentunya pada waktu itu penduduk Mekah itu belum banyak, sehingga ketika ada orang yang datang dia akan segera tahu ini kayaknya bukan penduduk Mekah. Ali termasuk orang yang bertanya, sepertinya engkau adalah orang asing. Dia mengatakan, iya jawabku, kata Abu Dzar. Maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib, mari tinggal di rumahku. Aku pun pergi bersamanya. Dia tidak bertanya apapun kepadaku dan aku juga tidak memberitahunya tujuanku. Tidak diberitahukan. Ali pun tidak bertanya, dia pun tidak memberitahukan. Saat pagi tiba, aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang orang-orang yang mengaku nabi itu. Namun tidak ada seorang pun yang memberitahuku tentangnya. Aku bertemu kemudian dengan Ali bin Abi Thalib lagi. Ia berkata, apakah kau sudah tahu mau tinggal di mana? Maka Abu Dzar mengatakan, belum. Kalau begitu tinggallah lagi bersamaku, kata Ali bin Abi Thalib kepadanya. Apa keperluanmu dan mengapa datang ke Mekah? Maka aku katakan kepadanya, jika kau rahasiakan, maka aku beritahu tentang tujuanku kemari. Maka Ali bin mengatakan, aku akan merahasiakannya. Katanya, dia mengatakan, sampai kabar kepada kami bahwa di sini ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Lalu aku utus ke saudaraku untuk berbicara dengannya. Saat dia kembali, dia membawa kabar berita yang tidak memuaskan bagi diriku. Aku pun ingin menemuinya. Kemudian Ali mengatakan, engkau orang yang mendapatkan petunjuk. Aku akan berjalan menuju tempatnya, ikuti aku. Masuklah di tempat aku masuk. Kalau sampai ada seorang yang melihatmu, aku khawatir akan melakukan sesuatu kepadamu. Akhirnya dia membuat taktik. Dia berjalan, namun dia tidak beriringan. Namun dia memantau kemana Ali bin Abi Thalib masuk. Kalau tiba-tiba terlihat ada orang yang melihat, seolah pura-pura dia sedang memperbaiki sandalnya atau sedang
Pokoknya dia berusaha untuk supaya tidak diketahui kalau dia bersama dengan Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian akhirnya dia pun masuk Islam. Dan ini masih di masa awal-awal dakwah ketika berada di Mekah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya beliau menjadi sahabat yang begitu dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat zuhud, sangat sederhana. Dan bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, rahimahullahu Abu Dzarrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian dari Bani atau dari suku Ghifar. Berjalan dia mencari hidayah, bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam kondisi sendirian. Kenapa? Nanti di akhir hidupnya dia dalam keadaan dia menyendiri di sebuah wilayah namanya Rabadah, yang itu merupakan pilihan bagi dirinya, yang kemudian nanti dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian selanjutnya, wa ma jaa fi sahih Muslim. Demikian pula yakni hadis di dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam. Nanti kita sebutkan Zaid bin Arqam, karena kata Zaid ada beberapa nama. Ada Sabit bin Arqam, ada Zaid bin Arqam, ada Said bin Said. Ada Said bin ada Said bin Zaid. Ini hampir-hampir berdekatan, tapi mereka bukan satu orang dan bukan orang yang satu keluarga. Taib. Kita akan sebutkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul awwabina khina tarmadu al-fisal. Wa hadzal waqtu huwa afdalul awqati adaiha. Wa dzalika 'indama tastaddu harratu syams. Hadis dari sahabat Zaid bin Arqam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Zaid bin Arqam namanya adalah Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais, dan beliau termasuk salah seorang dari kalangan Ansar yang telah menyambut kedatangan Nabi SAW atau kedatangan muhajirin secara umum dengan begitu bersukacita dan dengan begitu gembira, yang bahkan dia termasuk di antara sekian orang-orang Ansar yang menyiapkan harta, bahkan dia telah menyiapkan jiwanya untuk menyambut kedatangan kaum muslimin yang ketika itu datang dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Dan dia dibesarkan sebagai seorang yatim di bawah asuhan salah seorang sahabat yang terkenal bernama Abdullah bin Rawahah. Kalau disebutkan Abdullah bin Rawahah, saya kira para pendengar sudah tidak asing lagi. Abdullah bin Rawahah salah seorang sahabat yang pernah dilantik oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Mu'tah di tahun 8 Hijriah di bulan Jumadil Akhir. Yang ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan sebelumnya, yakni kedatangan sahabat yang pulang dari Habasah. Bersamanya diantaranya adalah Ja'far. Dan dalam waktu yang berdekatan datang pula segerombolan dari suku Ad-Daus. Di sana ada Abu Hurairah di masa itulah. Nah, kemudian di sana ada Abdullah bin Rawahah, adalah satu dari 3 panglima yang dipilih oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Mu'tah. Ini pertama Zaid bin Harisah. Kata beliau, kalau Zaid bin Harisah gugur, maka diganti oleh Ja'far.
Kalau Ja'far ternyata gugur juga, maka diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Dan kisahnya ini sangat heroik sekali. Bahkan Abdullah bin Rawahah dia seolah-olah ada semacam feeling, sepertinya saya tidak akan hidup panjang. Artinya dia begitu rindu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menunda keberangkatannya bersama dengan pasukan yang sudah berangkat sebelum zuhur. Dia menunda sampai waktu zuhur karena ingin dia sholat terakhir bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya ketahuan dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan tidak suka. Dan Rasulullah mengatakan engkau akan tertinggal selama setengah hari di akhirat. Setengah hari akhirat berapa? 500 tahun. Akhirnya dia segera berangkat dan akhirnya dia bertemu dengan para sahabat yang telah mendahului berangkat. Nah, beliau diangkat atau beliau diasuh oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada sahabat yang disebut dengan nama yang hampir sama, namanya Sabit bin Arqam. Nah, Sabit bin Arqam ini adalah sahabat yang dalam peperangan Mu'tah itu kan Zaid bin Harithah telah gugur, kemudian Ja'far bin Abi Thalib pun telah gugur, kemudian Abdullah bin Rawahah pun yang terakhir telah gugur, sehingga ketika itu yang pertama kali mengangkat benderanya adalah Sabit bin Arqam. Yang kemudian ketika itu dia memberikan kepada Khalid bin Walid. Saat dia berikan kepada Khalid bin Walid, dia mengatakan, wahai Khalid, ambil bendera ini, pimpin pasukan ini. Kata Khalid, tidak, engkau lebih layak daripada saya. Kenapa? Karena ketika itu Khalid bin Walid baru 3 bulan masuk Islam. Jadi dia merasa engkau lebih senior, engkau lebih layak. Kata Sabit bin Arqam, enggak, engkau lebih layak. Karena Sabit bin Arqam tahu Khalid bin Walid dalam sekian kali peperangan sebelum dia menjadi muslim senantiasa mengalami kemenangan. Salah satunya dalam peperangan Uhud. Musyrikin Quraisy ketika itu sudah porak-poranda. Bahkan 40 pasukan yang ada di Bukit Rumat dia turun karena dianggap sudah selesai peperangan. Tinggal 10 orang yang bertahan, dan itu dia mengikuti arahan dari Jabir bin Abdullah, panglima yang ada di Bukit Rumat. Tapi 40 orang ini di beranggapan ini peperangan sudah selesai. Pesan Rasulullah SAW untuk kita jangan bergerak kemana-mana, tetap bertahan. Kalau peperangan belum selesai, ini adalah anggapan mereka. Memang benar, pasukan musyrikin Quraisy mereka sudah porak-poranda. Bahkan disebutkan Hindun, dia lari sampai betisnya nampak, saking kencangnya dia lari. Namun apa yang terjadi? Ternyata ketika itu Khalid bin Walid dia tahu ini pasukan kaum muslimin, dia yang menjadi inti pasukan, dia turun, akhirnya dia putar. Apa yang terjadi? Kaum muslimin hampir saja bahkan hampir saja Nabi SAW terbunuh karenanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka ketika itu Sabit bin Arqam menyerahkan bendera kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu dia hanya membawa pasukan kurang lebih hanya sekitar 3.000-an saja. Dan ini bukan pasukan banyak. Kenapa? Karena musuhnya ratusan ribu. Sehingga Khalid bin Walid dia berusaha bagaimana mundur tapi terhormat. Maka di malam hari dia membuat taktik. Taktiknya bagaimana? Pasukan yang yang sekian ribu ini dia disuruh untuk dia mundur, kemudian nanti menjelang matahari terang, menjelang matahari dia akan muncul agar dia supaya debu ini ditabur-taburkan sehingga seolah-olah dia ada bantuan pasukan yang besar, sehingga mereka berpikir pasukan kemarin aja kita tidak bisa mengalahkan, bagaimana dengan datangnya pasukan yang baru ini? Sehingga benar akhirnya mereka mundur, meskipun ketika itu bisa dikatakan tidak terjadi perang tanding sebagaimana pada waktu 3 sahabat yang mulia itu syahid ketika itu. Nah, ini orang yang memberikannya namanya Sabit bin Arqam.
Kemudian kata liman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, yakni apa yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam. Jadi beda dengan Sabit bin Arqam. Namanya hampir sama, Sabit dan Zaid, tapi keduanya bukan adik-beradik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, salatul awwabin. Salat awwabin di sini disebutkan spesifik, salatul awwabin. Salat awwabin adalah khina tarmadu al-fisal. Yani ketika tarmadu al-fisal. Apa tarmadu al-fisal? Nanti akan disebutkan oleh beliau. Kata beliau, ini merupakan waktu yang paling utama untuk menunaikan yakni sholat tersebut. Dan itu kapan itu? Ketika panas ini makin kuat. Yakni matahari dia sudah terasa begitu panas. Adapun wa tabda'u al-fisal, ini adalah sebutan sigharul ibli takhussu bihararatiha, yakni pada saat di mana anak-anak unta ini dia mulai bangkit dikarenakan terik panas matahari. Jadi kalau misalnya mungkin kita asumsikanlah dengan jam, mungkin antara jam 10 dan jam 11. Ini waktu panas matahari terik. Ini yang disebutkan kata beliau, ini waktu terbaik untuk melaksanakan apa yang disebut dengan salatul awwabin, yaitu salat duha. Apa maksudnya kata beliau di sini? Yani wa in kana waqtuha yabda'u min tulu'i syamsi wartifa'uha maqadiru ramhi. Yani meskipun waktunya dimulai dari terbitnya matahari kira-kira 1 tombak. Itu waktu mulai sholat duha. Waktu mulai sholat duha. Dan telah meninggi kurang lebih sekitar yakni setinggi tombak. Karena kalau saat sebelum itu dia nggak boleh. Ini tidak boleh sholat saat matahari sedang terbit. Maka setelah terbit kurang lebih setinggi 1 tombak itu. Nah, itu waktu, meskipun dia katakan ini, meskipun di sini waktu yang lebih utama adalah waktu ini, yakni setelah matahari terbit kurang lebih sekitar setinggi tombak. Di waktu itulah yakni waktu awalnya mulai mengerjakan yang dimaksud dengan sholat duha. Yani kata beliau ba'da tulu'i syamsi, yakni setelah terbitnya matahari, birub'i as-sa'ati takriban, ya diperkirakan 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Jadi begitu matahari muncul nggak boleh seorang langsung sholat, karena ketika itu dilarang seorang sholat pada saat terbit matahari. Kurang lebih sekitar 1/4 jam dari terbitnya. Misalnya di sana biasanya ada kalau sekarang ada apa namanya di kalender atau di jam ada matahari terbit. Misalnya matahari terbit jam 6, berarti mulai dibenarkan sholat awal, yakni setelah jam 6 lewat 1/4 misalnya. Atau kalau misalnya terbit matahari jam 6:1/4, berarti hitung 1/4 dari situ, berarti jam 6:30. Kemudian kata beliau, yakni dan waktu itu memanjang sampai matahari lurus, berarti dia tegak, berada pada tengah-tengah langit. Dan ini yang waktu yang tidak boleh seorang mengerjakan sholat ketika itu. Berarti ini adalah waktu sebelum zawal, karena ketika setelah zawal berarti seorang sudah boleh masuk waktu zuhur. Sehingga digambarkan ya kurang lebih sekitar 10 menit sebelum waktu zuhur lah berakhirnya 10 menit kalau ini diperkirakan ya. Tapi intinya sebelum waktu zuhur tiba, ini masih dalam kategori dibenarkan seorang dia atau dibolehkan seorang untuk melakukan apa yang disebut dengan istilahnya yakni sholatul awwabin. Maka kemudian kata beliau, Doja mengatakan wa hadza kulluhu waqtun laha, dan seluruhnya ini dari mulai
15 menit dari terbitnya matahari sampai 10 menit sebelum masuknya waktu zuhur, ini memanjang, ini pelaksanaan yakni salat duha. Kemudian dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala jumlatan min al-ahadits fi fadl salatid duha. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah hadis tentang keutamaan salat duha. Kemudian beliau mengatakan, dan nanti juga di ujung pembahasan bab ini juga akan menukilkan tentang kesimpulan dari pembicaraan yang panjang berkaitan dengan salat duha. Beliau mengatakan, wa hadhil ahadisu as-sahihatu wa amsaluha tubayyinu anna salata waqtad duha hasanatun mahbubatun. Kata beliau bahwasanya hadis-hadis ini yang sahih dan yang semisalnya menjelaskan bahwa salat duha atau waktu duha itu adalah merupakan waktu-waktu yang disukai, waktu-waktu yang baik dan waktu-waktu yang disukai. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya untuk pertemuan kita di malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita belum masuk pada pembahasan hadis pada bab ini, dan kita akan masuk pada hadis pada bab ini insyaallah pada pertemuan mendatang di hadis yang ke-288. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan malam hari ini, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dalam pembahasan ini kitab Syarhu Syama'ilu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masuki yakni bab yang ke-41, yakni salat duha. Dan keluarga hijrah, silakan bagi Anda yang bergabung di sesi kedua yakni sesi tanya jawab, Anda dapat bergabung di SMS dan WhatsApp kami yakni di 0811 775 1023. Madu hijrah memiliki kandungan vitamin, nutrisi, asam, mineral, dan enzim yang berguna bagi tubuh manusia. Semua kandungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, antibodi, dan penghambat pertumbuhan sel kanker atau tumor. Oleh karena itulah, madu sering digunakan sebagai pengobatan alternatif. Madu hijrah murni 100% madu asli Riau Daratan dengan rasa yang manis, bisa juga sebagai pengganti gula. Dapatkan madu hijrah sekarang juga di Radio Hijrah, Ruko Mini Cahaya dan Blok B3 nomor 27, Bengkong, Batam, Indonesia, atau hubungi 0811 4010233. Sekali lagi di 0811 4010233. Kami siap mengirimkan madu hijrah ke tempat Anda di seluruh Indonesia, Singapura, dan Johor, Malaysia. Dapatkan madu hijrah di seluruh outlet bubur bayi baby organik. Tersedia kemasan 250 gram seharga Rp55.000 dan ukuran 500 gram seharga Rp100.000. Terbuka kesempatan kepada Anda untuk menjadi reseller madu hijrah. Hubungi kami sekarang juga. Jadikan madu hijrah sebagai teman setiap minuman keluarga Anda. Awali pagi Anda dengan bismillah. Awali pagi Anda dengan motivasi. Memiliki rasa sayang kepada sesama makhluk, kepada manusia secara umum, selain mendapatkan keuntungan akhirat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga ketenangan jiwa, sikap-sikap yang baik dari orang kepada kita sekalian. Rahmat yang kita miliki seluruhnya adalah keuntungan bagi kita. Maka jadilah orang yang penyayang, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Wallahu a'lam. Simak Motivasi Pagi setiap hari pukul 6 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bertanya dan berinteraksi melalui line GSM di 0811 703 1023 atau SMS dan WhatsApp di 0811 775 1023. Motivasi Pagi hanya di channel frekuensi keluarga Hijrah Radio 102,3 FM, inspirasi keluarga Anda. Hijrah Peduli Banjir, Tembesi Tower, Sagulung Batam. Keluarga Hijrah dimanapun Anda berada, mari berpartisipasi dalam program Hijrah Peduli Banjir Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Udah tadi aku ngangkat kulkas. Sini nggak tahu, nggak ada orangnya.
Nggak tahu sini kos ini tadi ngangkat mesin cuci. Salurkan donasi Anda untuk membantu warga terdampak banjir di Tembesi Tower melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 nomor rekening 6060102306 atas nama Radio Hijrah Batam Madani. Konfirmasi Hijrah Peduli Banjir Tembesi Tower, hotline Radio Hijrah 102,3 FM di 0811 778 1023. Ulurkan tangan Anda dan bantulah mereka. Demam berdarah denggi atau DBD. Waspada demam berdarah. Gejala awal: demam tinggi, kulit bintik merah, nyeri sendi dan otot, sakit perut, diare, dan muntah-muntah. Pertolongan pertama, minum air putih sebanyak mungkin. Minum obat penurun panas atau demam, kompres dengan air dingin. Pencegahan penularan, menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air seperti bak, drum, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Menggunakan pembasmi nyamuk di rumah, fogging atau pengasapan di lingkungan atau rumah. Jika dalam 3 hari demam tidak turun, segera ke dokter. Hanya 1 kali gigitan dapat menularkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 102,3 Hijrah Radio. Inspirasi keluarga Anda. Anda masih mendengarkan Motivasi Malam bersama Ustadz Abu Nida Abdul Wahab. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Anda yang masih bersama kami di 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Dan mungkin bagi Anda yang baru bergabung pada kesempatan malam hari ini, kita ada dalam program Motivasi Malam, yakni bersama Ustadz Abu Nida Abdul Wahab Hafizahullah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, yang sudah masuk pada kesempatan malam hari ini. Baik. Yang pertama datangnya dari saudara Ubaidillah di Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan kesehatan selalu dan juga kru yang bertugas malam hari ini. Amin. Amin. Ustadz, mohon nasihatnya agar diri ini tidak mudah mengeluh tatkala diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah mengingat akan nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Masyaallah, jazakallah khairan, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan kita di kalangan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang akan mengingatkan kepada kita sehingga kita tidak gampang atau tidak sering mengeluh. Walaupun nanti ini ada pembahasan khusus di fiqhul istighfar yang biasanya kita bahas pada Selasa sore. Namun mungkin pembahasan luas akan kita bahas di sana. Di sini kita akan mengingatkan beberapa ayat Al-Qur'an yang tentunya seorang muslim akan begitu terpaut hatinya dengan Al-Qur'an. Bagaimana supaya kita tidak mudah mengeluh saat kita tertimpa musibah, saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja ketika mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Menunjukkan bahwa ujian itu hanya akan menimpa kepada orang-orang yang beriman. Maka saat seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya dia boleh mengeluh, tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengeluh kepada
makhluk dan mengeluh kepada Allah itu akan makin menjadikan hati itu lebih tenang daripada sebelum dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ini kejadiannya baru, nanti malam dicoba. Saat di malam hari sedang dalam keadaan sepi, apalagi gerimis, mati lampu gitu ya. Coba pergi ke bangun kemudian berwudu, kemudian sholat ya semampunya, mungkin kalau tidak bisa yang panjang, yang pendek, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian mengingat sebenarnya kalau sekiranya dibandingkan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang ketika itu merasa dia berat, nggak ada apa-apanya. Kenapa hal ini terjadi? Boleh jadi sehat selama 5 tahun seolah-olah akan hilang saat dia sakit 1 hari. Maka hanya orang yang senantiasa mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati akan menjadi tenang. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang barusan kita sebutkan menjelaskan bahwa seorang mukmin, seorang muslim tidak akan luput dari berbagai cobaan hidup yang itu akan menaikkan, mengangkat derajat seorang mukmin. Maka kalau ditanya boleh nggak mengeluh? Boleh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau bisa jangan sekali-kali kita mengeluh kepada manusia kecuali pada hal-hal yang dibenarkan di dalam syariat. Seperti misalnya seorang yang sakit, dia memberitahukan kepada dokter, dia mengatakan, kamu kenapa? Ini dok, saya kalau makan itu terasa pahit, kemudian kepala pusing, dan kalau saya berjalan macam kayak mau terjatuh. Ini bukan sedang mengeluh, menginformasikan. Supaya apa? Supaya diagnosa dokter itu lebih tepat. Karena kalau kamu sakit apa? Nggak ada apa-apa dok, cuman kepengen silaturahmi. Nah, cuman bisa dideteksi yang seperti ini? Kan nggak bisa. Maka menyampaikan. Tapi menyampaikan bukan dalam rangka sedang mengeluh, tapi menyampaikan supaya deteksinya, diagnosanya lebih pas, sehingga obatnya diberikan lebih pas. Ini ayat pertama. Ya, ini menjadi sebuah di antara kehidupan seorang mukmin. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan, memberikan ujian. Supaya apa? Supaya makin kokoh, supaya makin kuat, supaya makin mantap. Kalau dalam ilmu sosial, mungkin antum pernah melihat kenapa paku itu dihantam itu nggak pelan-pelan, nggak tek tek, tapi sekali pok gitu ya, masuk setengah senti, atau lagi pok 1 senti sampai nancep. Kenapa? Akan kokoh dia. Coba kalau ngantemnya pelan-pelan, senggol aja jatuh. Maka makin Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi ujian seperti ini untuk memantapkan keimanannya sehingga dia menjadi seorang yang tegar. Kemudian ayat yang ketiga masih di surat Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dengan ujian maka akan diketahui siapa orang yang benar dan siapa orang yang dusta. Berarti kalau bertanya mengeluh, dalam hal ini mengeluh boleh, tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhkan kondisinya, mengadukan kondisinya, kalau perlu menangis tidak mengapa, karena ini boleh jadi tetesan air mata yang jatuh ini akan bisa memadamkan api neraka yang akan membakar dirinya. Rasa takutnya akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga yang mengingatkan supaya kita ini tidak mudah dan tidak gampang mengeluh kepada makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberi beban melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum sebelum kami. Maksudnya apa? Ini kaum-kaum sebelum kami, dari kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Musa dan seterusnya. Dan mereka diberikan beban yang berat. Kalau mereka kain mereka terkena najis, bukan dicuci, disobek, kan berat. Hari ini kain terkena najis bisa dicuci. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yakni berilah maaf kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Maka di ayat ini menggambarkan ini bentuk keluhan. Jadi kalau kita akan mengeluh, ini disebutkan dalam ayat ini. Dia menyebutkan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saat kita sedang bersendirian di malam hari, kita ucapkan, kita keluhkan Rabbana wala tuhammilna wala tahmil alana isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina dan seterusnya. Kemudian ayat yang keempat di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran pada ayat yang ke-139. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar sebagai seorang yang mukmin. Makanya di ayat pertama yang kita sebutkan, orang mukmin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan makin mantap, dengan itu dia akan makin kokoh. Kemudian ayat terakhir sebagai motivasi agar kita tegar. Kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara ayat-ayat yang barusan kita sebutkan, tentunya ini adalah merupakan obat agar sikap gampang mengeluh ini berpindah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat seperti ini mungkin tidak bisa diubah tapi dialihkan. Yakni sikap suka mengeluhnya dialihkan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati akan makin tenang dan dia akan merasakan betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia menyebut ya Allah, ya Rabbi, Allahumma dan seterusnya. Demikian, jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas penjelasan dari pertanyaan pertama yang datangnya dari saudara Wedillah di Bengkong. Semoga bisa memberikan penjelasan bagi yang bertanya dan juga kita yang mendengarkan. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini beliau menuliskan dari hamba Allah di Tiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat terdahulu sangat mudah sekali dalam membantu saudara semuslimnya, walaupun baru kenal sekalipun. Bagaimana dengan fenomena di zaman ini Ustaz? Terkadang ketika kita melihat seorang yang sedang kesusahan, ketika ingin membantu muncul rasa takut adanya kejahatan yang akan terjadi. Bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa yaka wa jazakallahu khairan. Masya Allah. Wa liman rahimani wa rahimakumullah, bahwa hal ini
terjadi pertama adalah berkaitan dengan pemahaman terhadap Islam yang dia berawal dari al-ilmu. Dan tentu pemahaman datang dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu menghiraukan dan mereka begitu peduli dengan apa yang telah didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini kan konsep. Hanya ketika muncul dia ada rasa takut ketika menolong saudaranya, berarti datang dari mana? Dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan sangat-sangat tidak suka. Syaitan sangat-sangat tidak senang kalau ada orang melakukan amalan yang dengan sebab itu dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa tadi? Menolong saudara itu bagian dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan, Allahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya saat hambanya menolong saudaranya, dan syaitan tidak ingin hamba ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Berikan rasa was-was. Karena merekanya itu yang dilakukan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Memberikan was-was. Pernah nggak datang syaitan membawa pedang panjang, membawa AK-16? Kan nggak ada. Yang ada kita mendatangi pada diri kita ini was-was. Jangan-jangan. Contoh yang paling mudah terkait dengan bagaimana kita bisa terbiasa dengan kebaikan. Misal kita naik motor ini, kadang kan di simpang-simpang gitu ya, simpang-simpang jalan kadang ada kalau kita katakan sukarelawan lah ya, sukarelawan yang mengatur kemacetan. Di arah mungkin sebelum sampai, dalam hati ada keinginan, nanti saya mau kasihlah 5.000 kah, 2.000. Ketika memang itu uangnya ada, jangan maksudnya nanti aja lah. Biasanya kesempatan itu nggak akan datang kembali. Kenapa? Syaitan mau memberikan was-was. Udah nggak usah aja, biar aja. Ini adalah was-was syaitan. Padahal kalau kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua berkaitan dengan pentingnya kita menolong saudara. Walaupun mungkin tentu semakin hari dia akan semakin pudar sampai datang kiamat, tetapi jangan sampai kita membiarkan ketika kita mampu tanpa kita kemudian mengambil berat dalam masalah ini. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tapi ingat, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mungkin pada marka yang kedua, poin yang kedua, di sana tidak ada kita tolong menolong dalam perkara dosa. Hanya ini masalahnya mau melakukan kebaikan ada rasa takut, ada rasa khawatir yang datangnya dari waswas syaitan. Maka untuk menghilangkan waswas itu, pertama lawan bahwasanya enggak, ini kebaikan saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti tahu kebaikan apa yang akan diberikan kepada dirinya. Nah, tentu ini perlu ada latihan dan perlu ada tajrib, mencoba.
Dan adapun nanti ternyata setelah dia melakukan kebaikan ternyata apa yang ditakutkan terjadi, jangan kemudian kita mengatakan tuh kan, ini yang Rasulullah nggak pernah ucapkan ini. Contohnya apa? Saat terjadi peperangan Uhud, kan Rasulullah SAW sebelumnya bermusyawarah kan, ini mau di luar apa di dalam kota. Sebagian dari kalangan tua, kita di dalam aja lah, karena mudah. Karena kota Madinah ini kota yang terlindung. Dari sisi timur batu-batu cadas, dari sisi barat kebun-kebun kurma yang lebat, yang tidak mungkin akan pasukan Quraisy datang dari sana. Satu-satunya arah adalah arah dari utara. Arah dari utara. Sehingga mereka beranggapan kalau kita berada di kota Madinah, kita akan mudah mencari dari mana musuh datang, segera kita lempar, segera kita serang. Tapi dari kalangan muda ndak, ya Rasulullah, sepertinya engkau menghendaki kami berbicara. Dulu kami saat kami masih jahiliyah nggak pernah yang namanya perang itu di dalam kota. Sekarang kita telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, kenapa kita harus perang di dalam kota? Kita keluar sebagaimana para jagoan keluar. Akhirnya diputuskan keluar. Setelah diputuskan keluar, ini kan hari hari Kamis. Besoknya pas hari Jumat sore, sebagian mereka mengatakan kayaknya kita ini salah ini. Kenapa? Karena kita ini memaksa Rasulullah. Cobalah kita datang. Siapa? Kita datangi Hamzah. Kita sampaikan, karena Hamzah ini orang yang sangat dekat dengan Nabi, supaya menyampaikan bahwasanya kami patuhi sajalah apa keputusan Rasulullah, perang di kotalah. Akhirnya datanglah kepada Hamzah, dia mengatakan, wahai Rasulullah SAW, para sahabat kalangan muda menyerahkan urusannya kepadamu, kau perintahkan dalam kota. Kata Rasulullah, tidak selayaknya bagi seorang nabi yang telah menggunakan pakaian perang kemudian untuk melepaskan kembali. Artinya apa? Pergi. Yang terjadi apa? Dalam peperangan Uhud kalah toh. Rasulullah tidak mengatakan, tuh kan gara-gara usul kalian. Tidak. Kenapa? Karena kebaikan yang diputuskan bersama dengan musyawarah itu akan lebih utama. Dan sama dengan tadi itu, ketika kita mencoba melakukan kebaikan, ternyata syaitan memberikan waswas, kemudian kita mundur dan kemudian kita melaksanakan. Saat melaksanakan ternyata terjadi apa yang kita takuti. Kemudian kita mengatakan, tuh kan gara-gara saya melakukan. Kita katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan pasti apa yang Allah takdirkan saat kita berada di atas kebaikan, takdir itu adalah kebaikan yang akan diperoleh. Kalau tidak hari ini, mungkin hari esok. Kata liman rahimani wa rahimah, ini perkara yang penting yang mestinya kita lawan syaitan saat kita melakukan kebaikan. Jangan mau senantiasa ditakut-takuti oleh oleh para syaitan dan bala tentaranya. Demikian, jazakumullah khairan. Masya Allah, nah Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz untuk pertanyaan yang datang dari hamba Allah di Tiban. Semoga bisa memberikan penjelasan bagi yang bertanya dan juga kita yang mendengarkan. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon sedikit penutup dari Ustaz untuk kajian kita pada pertemuan malam hari ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata liman, kaum muslimin dan keluarga hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini, kita belum sampai kepada poin hadis yang akan menjelaskan, namun beliau telah membawakan 3 hadis yang berkenaan sebagai muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita tentunya untuk menjadikan apa yang itu perintah sebagai perbuatan yang akan kita lakukan, dan kalau itu sebuah larangan menjadi sebuah perkara yang harus kita tinggalkan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan memberikan kepada kita ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin,
Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Juga penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan keluarga hijrah yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Dan demikianlah keluarga hijrah dimanapun Anda berada, ternyata rasa kurang lebih 90 menit kami menemani Anda yang dalam program motivasi malam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz Abu Nida Abdul Wahab Hafizahullah taala dan juga keluarga, agar nantinya kita masih bisa mengambil faedah-faedah ilmu dari beliau, yakni di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Anda yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ada saudara Ubaidillah di Bengkong, dan juga tadi ada hamba Allah di Tiban. Dan mohon maaf kami haturkan ada satu pertanyaan yang belum bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu. Insyaallah pertanyaan akan kita lanjutkan, kita bacakan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Hijrah, baru saja Anda ikuti Motivasi Malam. Nantikan program Motivasi Malam esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.3 FM Hijrah Radio, your family inspiration channel.